Halo guys, welcome back to Genuine Family. Kembali lagi dengan saya Suryani. Hari ini saya ingin membahas tentang sembelit pada bayi. Ya, benar sekali. Ini sesuatu yang meresahkan para bunda-bunda, termasuk saya sendiri, apalagi pada saat kita keluar kota. Benar tidak? Ya, saya ingin membagikan, saya ingin men-sharingkan pengalaman saya pribadi kepada kalian, kepada para mami-mami, agar tahu nih pengalaman dari saya bisa membantu para bunda di sana, ya kan? Benar? Yuk kita lanjut saja ya. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa hidupkan tanda lonceng di bawah. Oke, jadi ceritanya nih, saya ingin share sedikit nih, berbagi cerita flashback dulu nih. Jadi dulu itu saya dan suami pas umur Jerry 6 bulanan, kita jalan-jalan nih ke Brastagi. Nah, pas jalan-jalan ke Brastagi, Jerry kan tuh makanannya jadinya makanan cepat saji ya, maksudnya dalam arti makanan bungkus-bungkusan itu kan, yang bubur instan itu. Nah, biasa kan saya masakin nih halus-halus, jadi pas makan bubur instan mungkin dia agak kurang cocok, mungkin terlalu kental saya buatnya, jadinya dia kayak agak sembelit gitu, susah BAB. Dan pas mau BAB tuh kayaknya nangis-nangis mulu gitu, jadi dia pun nggak nyaman gitu kan. Saya udah rasa curiga nih, kenapa dia hari ini nggak ada BAB pun keras banget. Jadi saya bingung dong, saya searching dong. Nah, pas saya searching ada beberapa banyak yang sangat membingungkan saya. Jadi saya ingin tes yang bener-bener yang masih alami ya. Saya nggak mau coba yang obat-obatan yang masuk untuk baby gitu, saya agak takut. Saya pengennya cobanya yang alami, yang betul-betul masuk akal ya kan. Jadi saya coba, ada satu video yang mengajarkan caranya itu makan pir, buah pir. Saya nggak tahu, lupa video yang mana, tapi saya ingin berbagi langsung. Jadi saya langsung, buah pir itu kan sangat gampang dicari ya di mana-mana ya, mau di pajak, mau di supermarket tuh hampir semua ada ya menurut saya ya. Jadi saya langsung ke Indomaret, saya beli buah pir satu pits doang. Jadi cara kasih dia makan gimana, kan gak ada blender tuh. Nah, jadi saya caranya itu gampang banget. Saya ambil sendok, terus saya korek bagian kulitnya itu, saya buang dulu. Setelah sudah saya buang, baru saya korek pelan-pelan. Saya korek. Jadi saya cincang-cincang, saya korek. Jadi kan udah halus banget tuh, udah kayak bentuk air gitu. Saya baru kasih si Jerry, kebetulan Jerry-nya suka tuh. Nah, dia suka makan kan manis tuh buah pirnya kan. Saya suapi. Udah hampir banyak juga lah ya, udah hampir segini juga dia makan. Setelah makan, satu harinya tuh memang belum ada efek, jadi jangan takut ya. Ya namanya juga bahan alami ya kan, gimana bisa langsung berefek gitu kan. Jadi sabar aja bun, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi setelah itu besoknya kan kita lanjut nih jalan-jalan ya kan. Pas lanjut jalan-jalan, si Jerry-nya tuh duduknya tenang aja gitu di paha saya ya kan. Tenang, bahagia banget ya kan. Dia maksudnya dalam arti udah jauh lebih baik dari semalam. Semalam dia agak bad mood gimana gitu. Tapi setelah hari itu, besoknya itu kan dia agak tenang, dia bahagia, dia tuh enjoy, lihat kiri kanan, santai. Saya pun nggak ada merasa curiga apa-apa gitu loh kan. Jadi pas setelah sampai, pas saya angkat jarinya, saya baru sadar dia BAB banyak banget, sampai bocor pampersnya, sampai kena celana saya. Saya masih ingat itu, saya lagi traveling, masih ada tempat wisata guys. Jadi kalian bisa bayangkan celana kalian kotoran semua. Untungnya saya selalu membawa cadangan celana Jerry. Cadangan celana saya gak ada. Jadi kalian bisa bayangkan itu bagaimana. Jadi untungnya di sana ada kamar mandi, saya langsung basah pula. Maksudnya saya langsung bersihkan si Jerry, saya urus Jerry dulu, celana saya udahlah, namanya mami kalian tahu sendiri kan, kita urus dulu anak kita yang udah sampai bersih, udah ganteng lah kan, baru serahkan ke papanya, baru saya urus punya saya sendiri. Nah, jadi itu aja sih tipsnya tuh, sangat-sangat gampang ya tuh, kasih makan buah pir aja. Karena gimana ya, kok apalagi kita masih di luar kota ya kan, susah carinya, dan terus itu kan bahan alami kan, jadi cara makannya gampang, cara nyarinya gampang. Nah, jika misalnya nih ada sembelit yang agak berbahaya, dalam arti kalau sudah mengalami hal-hal serius seperti yang saya sebutkan ini, segera bawa ke dokter ya guys ya. Contohnya nih, pertama demam, si babynya kayak udah sembelit kayak hampir 2 mingguan gitu kan, terus dia udah agak demam meriang gimana gitu kan, kalian udah harus curiga. Apalagi termometer
menunjukkan angka udah 38 apa 39 gitu kan udah boleh patut dicurigai ya, udah boleh bawa ke dokter, tanyai gimana solusinya. Mungkin itu udah agak spesifik, agak lebih serius gitu. Nah, yang kedua itu tidak mau makan sama sekali nih. Nah, si baby Jerry-nya ini juga gini. Jadi dia nggak mau makanan berat gitu. Jadi kalau makanan berat tuh kayak instan gitu dia udah nolak gitu. Kemarin itu sih kayak gitu kan. Cuma pas dikasih makan pir, buah-buahan yang betul-betul pure gitu, dia mau kalau buah-buahan. Kalau makanan berat seperti instan itu dia nggak mau, mungkin masih belum terbiasa ya, baru pertama kali saya kasih makan instan sih. Biasanya kan saya masakin terus tuh, jadi pas kali makan instan udah saya haluskan pun dia masih tetap nggak mau, mungkin belum biasa kali ya. Nah lanjut, fasesnya berdarah. Jadi EE-nya BJ misalnya contohnya kan mungkin dia keluar tapi dikit dan berdarah gitu. Jadi itu udah harus diwaspadai ya, karena kan mungkin kan something wrong duburnya gitu, maka atau kalau luka atau apa kan udah boleh ditanya-tanyai ya kan, tanya dokter gitu loh. Terus perut membengkak. Nah, perut membengkak ini menurut saya paling bahaya ya, karena kan udah kita kan harusnya satu hari tuh buangnya itu kan BAB-nya itu kan 1 atau 2 kali ya. Jadi kalau sempat nggak buang beberapa kali, kalau pas masih baby 1-2 bulan minum ASI ya wajar ya kan. Tapi kalau misalnya udah 6 bulan udah makanan berat kan menurut saya sih nggak bagus ya kalau misalnya nggak ada BAB, dan terus apalagi sampai perutnya menggembung, membengkak gitu kan, babynya kasihan juga kan. Mending udah saran saya sih nanya dokter gitu ya kan. Terus berat badan turun drastis. Nah itu sampai wajar udah harus wajar, maksudnya wajar udah boleh curiga lah ya, kenapa sampai berat badannya masih turun, padahal itu kan masa yang harus terus naik gitu berat badannya, bukan turun ya kan. Terus nyeri saat BAB. Nah nyeri saat BAB kan kita bisa lihat dari wajah babynya ya, pas lagi gitu kan mungkin dia nangis atau kesakitan, rasanya nggak nyaman banget tuh udah kalau misal terus-terusan gitu kan kasihan ya babynya ya, jadi mending udah harus cari ke dokter gitu. Terus lanjut, bagian ususnya keluar dari anus. Ini paling mengerikan ya. Saya amit-amit jika ada hal itu yang terjadi ya, jauh-jauh lah dari anak-anak kita, bener kan Bun? Nah jadi mungkin itu aja beberapa 7 tips itu yang misalnya udah sangat-sangat dangerous ya menurut saya ya. Kalau udah ada alami 7 hal itu, mending saran saya sih bawa ke dokter atau bidan atau orang-orang tua zaman dulu kan pasti menyarankan ini itu kan, kita kan nggak tahu lah ya pastinya gimana efeknya, karena itu tips-tipsnya itu udah mengerikan. Kecuali masih sembelit 1-2 hari ya boleh lah ikuti saran orang tua, kasih makan ini makan itu gitu. Tapi yang paling ampuh menurut pengalaman saya sendiri tuh sih pir gitu, buah pir ya tinggal dikerok-kerok aja. Kalau misalnya mau gampang sih direbus, bisa juga kalau misalnya ada blender di blender gitu. Oke, jadi semoga aja membantu ya tips dan trik ini ya. Bye bye, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.